Baik, langkah selanjutnya adalah kita melihat hasil dari pembakuan. Jadi, data pembakuan didapat yang pertama data penimbangan kalium biftalat. Penimbangan dilakukan 3 kali karena kita melakukan 3 kali replikasi ya. Jadi, untuk data penimbangan replikasi pertama, kedua, ketiga seperti yang tercantum. Kemudian volume titran pembakuannya, replikasi pertama didapatkan volume titran 9,7 mili, begitu seterusnya. Ini adalah data volume titrasi, hasil titrasi. Kemudian kita masuk ke persamaan reaksinya. Persamaan reaksi antara kalium biftalat dengan NaOH didapatkan seperti yang tertera seperti ini, sehingga dari sini kita peroleh data valensi yaitu 1. Valensinya berdasarkan persamaan ini, valensinya adalah 1. Kemudian kita bisa menghitung normalitas dengan rumus atas dan bawah ini sama ya. Gram kali valensi dibagi BM kalikan liter sama dengan normalitas gram dibagi BE dikali 1000 per mili. Sama saja. Kita tulis rumusnya seperti ini. Gramnya adalah hasil penimbangan pertama yaitu 200 miligram diubah menjadi gram menjadi 0,2 gram dikalikan valensinya ya kan, dikalikan valensinya 1 didapat dari hasil persamaan reaksinya dibagi BM-nya, BM kalium biftalat adalah 204,2 dikalikan liter titrannya 9,7 mili ini dijadikan liter, kemudian didapat 0,0097 liter. Sehingga perhitungan normalitas pertama didapat 0,1 N. Kemudian dihitung normalitas kedua dengan data penimbangan kedua, kemudian data hasil volume titran kedua ini. Dimasukkan ke persamaan yang sama, valensinya tetap 1, kemudian didapatkan normalitas kedua, normalitas ketiga. Nanti kemudian dihitung nilai normalitas rata-ratanya. N1 tambah N2 tambah N3 dibagi 3 ketemu normalitas rata-rata. Normalitas rata-rata ini kita gunakan untuk menghitung kadar asam salisilat. Nah, penetapan kadar asam salisilat itu ya, kita lakukan 3 kali replikasi juga. Untuk data replikasi pertama, untuk penimbangannya 250,00 mg dan begitu seterusnya data penimbangan. Kemudian reaksinya kita bisa menulis persamaan reaksinya. Reaksi yang atas dengan yang bawah ini sama ya. Ini hanya rumus strukturnya, rumus bangunnya saya tulis. Nah, ini ditambah NaOH, rumus strukturnya ditambah NaOH asam salisilat, ini sama atas bawah. Asam salisilat ditambah NaOH sama dengan seperti ini reaksinya jelas. Nah, dari reaksi ini didapatkan valensinya adalah 1. Kemudian hasil data volume titrannya untuk penetapan kadar asam salisilat. Replikasi pertama 18,2, begitu selanjutnya ini data replikasinya untuk penetapan kadar asam salisilat. Volume titrannya. Kemudian kadar asam salisilat kita hitung berdasarkan rumus seperti ini, volume titran kalikan N hasil pembakuan, N titran, yaitu N NaOH tadi ya, hasil pembakuan, dikalikan berat ekivalensi, kemudian dibagi miligram sampel, dikali 100%. Nah, berat ekivalensi ini dihitung dari BM, yaitu 100 BM dari asam salisilat, 138,1, dibagi valensinya, yaitu 1, dibagi 1. Nah, kemudian dimasukkan saja kadar pertama, kita hitung kadar pertama itu volume titrannya adalah 18,2 dikalikan ini semisal, ini belum tentu 0,1 ya, ini didapat dari hasil perhitungan sebelumnya. Misalnya ini 0,1, kemudian dikalikan BE-nya yaitu 138,1 bagi 1 dibagi miligram sampel. Yang pertama yaitu 250 mg dikali 100%, maka hasil kadarnya adalah 100,5%. Begitu nanti ditulis perhitungan kadar kedua, perhitungan kadar ketiga, kemudian dihitung perhitungan kadar rata-ratanya.